Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Piskipens, kami akan membuat proyek lampu lalu lintas sederhana dengan menggunakan rangkaian listrik paralel. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata pelajaran fisika, yaitu mengenai listrik. Untuk lebih jelasnya, mengenai video laporan dan dokumentasi, yuk cekidot. Halo Piskipens, kami dari kelompok 3, kelas 12 MIPA 8 akan mempresentasikan laporan hasil dari proyek yang telah kami buat. Nah, sebelum ke isi, kita kenalan dulu yuk dengan anggota dari kelompok 3. Anggota pertama yaitu Adinda Fauzia Puspita atau dengan saya sendiri dengan nomor absen 1. Yang kedua yaitu Lili Sophia dengan nomor absen 13. Anggota ketiga yaitu Muhammad Emir Faisal nomor absen 20. Anggota keempat yaitu Nurfatul Alim Budiman nomor absen 25. Dan anggota terakhir yaitu Virginia Dwi Lestari nomor absen 32. Oke Piskipens, proyek yang akan kami buat yaitu lampu lalu lintas sederhana dengan menggunakan rangkaian listrik paralel. Biar kalian gak kebingungan, apa aja sih isi dari laporan yang telah kelompok 3 buat? Yuk kita kenalan dulu dengan sistematika laporannya. Yang pertama yaitu ada tujuan penelitian, yang kedua yaitu ada landasan teori, yang ketiga yaitu ada alat dan bahan yang kami gunakan untuk membuat proyek lampu lalu lintas sederhana ini. Yang keempat yaitu ada rincian waktu penyelesaian proyek. Yang kelima ada langkah pembuatan proyek beserta dokumentasi video dari praktik yang telah kami buat. Dan yang terakhir yaitu ada nilai jual. Perlu kalian ketahui, guru penguji sekaligus tutor pembuatan laporan proyek lampu lalu lintas sederhana yaitu Ibu Nani Nur Rahman, SPD SIMM. Selanjutnya, kita langsung aja bahas isi dari laporan proyek lampu lalu lintas sederhana. Let's go! Sistematika yang pertama yaitu tujuan penelitian. Tujuan kami membuat proyek lampu lalu lintas sederhana ini yang pertama yaitu mengetahui penyebab lampu lalu lintas tidak mati semua ketika salah satu atau lebih mati. Yang kedua yaitu mengenal rangkaian lampu lalu lintas sederhana dan yang paling penting yaitu melatih kreativitas siswa. Selanjutnya yaitu landasan teori. Poin yang pertama yaitu lampu lalu lintas. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, lampu lalu lintas adalah lampu yang mengendalikan arus lalu lintas yang terpasang di persimpangan jalan, tempat penyeberangan pejalan kaki atau sering disebut dengan zebra cross, dan tempat arus lalu lintas lainnya. Lampu ini yang menandakan kapan kendaraan harus berjalan dan berhenti secara bergantian dari berbagai arah. Tujuan adanya lampu lalu lintas adalah pertama, untuk menghindari hambatan karena adanya perbedaan arus jalan bagi pergerakan kendaraan. Kedua, yaitu memfasilitasi persimpangan antara jalan utama untuk kendaraan dan pejalan kaki dengan jalan sekunder sehingga kelancaran arus lalu lintas dapat terjamin. Dan yang terakhir, yaitu mengurangi tingkat kecelakaan yang diakibatkan oleh tabrakan karena perbedaan arus jalan. Lampu lalu lintas memiliki banyak variasi, tergantung dari budaya negara yang menggunakannya dan kebutuhan khusus di perempatan tertentu. Namun, secara umum, lampu lalu lintas terdiri dari 3 buah lampu yang masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Lampu berwarna merah berfungsi sebagai tanda berhenti bagi setiap pengendara di jalan raya. Lampu yang berwarna kuning berfungsi sebagai tanda bersiap bagi pengendara untuk jalan. Dan lampu yang berwarna hijau berfungsi sebagai tanda kendaraan berjalan, artinya tidak boleh berhenti. Pada lampu lalu lintas, masing-masing lampu dihubungkan dengan kabel, saklar, dan batu baterai, lalu lampu dinyalakan secara bergantian. Selanjutnya, poin yang kedua atau poin B yaitu penerapan rangkaian listrik paralel pada proyek lampu lalu lintas sederhana. Pembuatan lampu lalu lintas sederhana merupakan salah satu contoh penerapan rangkaian listrik paralel. Rangkaian paralel adalah salah satu contoh model rangkaian listrik yang semua bagian-bagiannya dihubungkan secara berderet. Pada rangkaian listrik paralel, semua input komponen berasal dari sumber yang sama. Susunan paralel dalam rangkaian listrik menghabiskan biaya yang lebih banyak
yaitu kabel penghubung yang diperlukan lebih banyak. Namun, susunan paralel memiliki kelebihan dibandingkan susunan yang seri. Kelebihan rangkaian paralel adalah jika salah satu komponen dicabut atau rusak, maka komponen yang lain tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Selanjutnya, kita masuk ke sistematika ketiga, yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan yang kami gunakan untuk pembuatan proyek lampu lalu lintas sederhana ini tidak terlalu memakan banyak biaya, karena kalian bisa memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak digunakan atau barang bekas yang ada di sekitar kalian. Alat yang kami gunakan yaitu gunting, cutter, jangka, penggaris, pulpen, gasolin, dan alat lem tembak. Sedangkan bahan yang kami gunakan ada kardus bekas, 3 buah bohlam lampu senter, 3 buah dudukan lampu atau sering disebut juga dengan fitting lampu, 2 buah baterai jam dinding, dudukan baterai, 3 buah saklar, 2 meter kabel ukuran sedang, dan kertas mika yang berwarna merah, kuning, hijau, serta isolasi kabel. Sistematika yang selanjutnya yaitu rincian waktu penyelesaian proyek. Untuk rincian waktunya, pada hari Minggu tanggal 21 November 2021, kami membuat perencanaan proyek yang akan dibuat melalui media WhatsApp. Dan yang selanjutnya yaitu pada tanggal 22 November 2021 atau pada hari Senin, besoknya setelah kami membuat perencanaan proyek yang akan dibuat, kami melakukan Zoom meeting atau meeting secara online untuk membahas pembuatan sketsa proyek dan penyusunan laporan. Pada hari Kamis tanggal 25 November 2021, di mana di sini kami melakukan praktik atau pembuatan proyek. Sebagai tambahan, pada hari Selasa dan Rabu, kami gunakan waktu itu untuk mencari alat dan bahan yang akan kami gunakan untuk membuat proyek lampu lalu lintas sederhana sekaligus mematangkan perencanaan atau sketsa yang akan kami buat. Sistematika yang selanjutnya yaitu langkah-langkah pembuatan proyek. Langkah-langkah dari pembuatan proyek lampu lalu lintas sederhana ini sangat sederhana dan mudah dilakukan oleh semua orang. Kalian hanya perlu teliti dalam merakit rangkaian paralelnya. Jangan sampai ada kabel yang tidak terhubung sehingga lampu tidak akan menyala. Untuk lebih jelasnya, yuk kita tonton sama-sama dokumentasi cara membuat lampu lalu lintas sederhana berikut ini.
Oke Piskpens, interpretasi dari kelompok 3 yaitu dari percobaan pembuatan lampu lalu lintas sederhana dapat kita lihat bahwa lampu akan menyala apabila rangkaian berada dalam kondisi tertutup atau tersambung dengan saklar. Lampu menyala karena dalam rangkaian terdapat aliran arus listrik. Dalam rangkaian paralel, arus listrik mengalir sehingga lampu dapat menyala. Nah, tadi kan kita udah lihat ya, rangkaian lampu lalu lintas terdiri dari 3 rangkaian, yaitu rangkaian lampu 1 yang berwarna merah, lampu 2 yang berwarna kuning, dan lampu 3 berwarna hijau. Ketiga rangkaian tersebut langsung terhubung dengan baterai, sehingga jika salah satu atau lebih rangkaian dimatikan atau rusak, tidak akan mempengaruhi rangkaian yang lain. Sistematika yang terakhir yaitu nilai jual. Nilai jual dari proyek ini bukan berupa nominal uang, tetapi apa yang kalian dapat dari hasil penelitian dan ilmu baru yang kami dapat, serta keahlian dasar yang kami kuasai mengenai listrik. So, money is not everything. Adam Smith pernah berkata, harga sebenarnya dari segala sesuatu adalah jerih payah dan kesulitan untuk memperolehnya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video dari proyek lampu lalu lintas ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.